Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur jika pagi ini kita masih bisa melakukan persekutuan doa pagi. Dan kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Karena dengan doa kita bisa mengungkapkan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Mari kita akan memuji, sungguhlah indah jam doa. Sungguhlah indah jam doa penawar hati yang duka ke Bapa jiwa diantar berdoa aku diajar di waktuku gentar tegang datanglah sinar yang terang menggoda tak berkuasa sesudah datang jam doa. Sungguhlah indah jam doa membawa girang bahagia. Betapa hatiku rindu menanti sinar cahayamu. Tempat berdoa aku tuju menyongsong juru selamatku. Ku harap nampak wajahnya jikalau datang jam doa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Setelah semalam kami diperkenankan Tuhan untuk beristirahat dengan tidur nyenyak. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami lalui dalam pimpinan Tuhan. Dan kami mengawali untuk setiap yang akan kami kerjakan dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami hanya berharap dan memohon kepada Engkau saja sumber pengharapan kami. Tuhan, kami menyerahkan jam persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan-Mu. Ialah apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu, menjadi pedoman untuk kami bisa menjalankan aktivitas kami hari ini. Berkatilah jemaat yang bisa hadir dalam Zoom kali ini. Berkatilah untuk internet yang kami pergunakan supaya tidak ada kendala. Kami menyerahkan doa kami dan kami percaya hanya di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman atau renungan pagi ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah.
firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul, bersekutu di dalam pembelajaran firman Tuhan maupun berdoa. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ucap syukur karena kasih setiamu. Biarlah kekuatanmu, kehadiranmu menguatkan kami dan memimpin kami. Kami percaya Tuhan beserta kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, karena Tuhan memakai kami. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang gereja. Makna gereja dalam hidup kita setiap hari. Gereja merupakan satu hal yang menarik untuk kita perhatikan karena kita seringkali juga tidak memaknai gereja dalam kehidupan kita. Pertanyaan pertama adalah, apakah gereja itu ya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja berarti gedung, rumah, tempat berdoa, dan melakukan upacara agama Kristen. Itu pengertian satu yang ditulis oleh Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, badan atau organisasi ya. Umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata caranya. Kira-kira gitu, menurut pengertian dari Kamus ya, yang kita baca. Kemudian kita punya perhatian ya, dalam beberapa kasus. Saya perhatikan ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa gereja banyak ditinggalkan jemaatnya. Jadi menjadi bar, kemudian ada yang dibeli oleh umat yang lain gitu ya. Itu di Eropa gitu ya. Di Inggris, di Belgia mungkin ya, kemudian di Prancis dan lain sebagainya. Di Amerika juga sama gitu ya, bangunan gereja dijual, jemaat di Amerika menghadapi tantangan di dalam pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, apakah berita-berita yang terjadi ini hanya ada di negara-negara Eropa maupun juga Amerika gitu ya? Ternyata hal ini juga terjadi di Indonesia ya. Ada beberapa, bahkan baru-baru ini saya mendengar di satu wilayah di Jawa Tengah, ada gereja yang kemudian plangnya diganti. Plang itu apa sih? Simbol yang ada di depan gedung itu ya. Itu diganti ya, dari salib kemudian menjadi lambang yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa gedung itu dijual. Nah, apakah ini hanya terjadi di lingkungan gereja-gereja yang lain? Di dalam konteks GKMI ada satu pos ya, karena ribut gitu, Pak Teo menulis papan nama ya. Jadi gereja ada pos PI gitu ya, yang kemudian bertengkar di antara pengurus dan sinode maupun gereja Indo maupun juga dengan IPKA gitu ya. Bukan berebut tentang itu, tapi mereka punya perhatian maupun concern ya, karena pengurusnya merasa putus asa gitu, kemudian ingin menjual gitu, karena mereka merasa tidak mampu melihara kehidupan mereka bergereja dalam gedung gereja tersebut. Dalam Matius 16
ayat 18 sampai dengan 19 dinyatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, waktu Tuhan Yesus menyampaikan kepada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mungkin kalau dalam konteks bahasa, istilahnya apa ya, bahasa Indonesia gitu, kita menggunakan teks jemaat gitu ya. Kalau kita baca dalam teks bahasa Inggris, itu langsung ditulis. Jadi dalam Matthew 16 ayat 18-19, American Standard Version mengatakan, and I also say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Jadi langsung dituliskan yang saya kasih tanda biru tadi itu ya, the church, my church. Langsung dituliskan church. Mungkin kalau kita tertarik dalam bahasa Yunani ya, bahasa Yunani, bahasa aslinya lah pada saat itu ya, karena Yunani dipakai gitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana tulisannya. Kalau ingin membacanya ya silahkan. Kita cari-cari di mana itu aslinya. Nah, aslinya itu dalam Eklesias ini ya. Sudah terlihat di situ ya. Bapak Ibu bisa lihat di Eklesias itu ya, dalam tulisan bahasa Yunani itu. Eklesias itu berarti keluar. Mungkin dalam bahasa Inggris ya exit gitu ya. Kemudian kata klesia atau kaleo ya, dari kata kaleo, memanggil. Berarti dipanggil keluar. Klesia artinya dipanggil keluar. Nah, ini tertuang dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Di dalam konteks ini kita bisa memperhatikan ya, bagaimana gereja, apa itu gereja, seharusnya berbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak alasan seseorang itu masuk gedung gereja atau masuk gereja. Nah, sekarang tergantung konteks yang ingin kita bangun di sini ya. Saya heran waktu ada orang ditanya gitu ya, kenapa kamu kok ke gereja sini? Iya, saya ke gereja karena daripada nganggur di rumah gitu. Nah, saya juga bingung, ini ke gereja karena nganggur di rumah, ajakan teman atau apa gitu ya. Tapi responnya seperti itu. Mungkin ada seseorang, kenapa kamu kok masuk gereja ini gitu kok, bukan ke gereja sana? Iya, saya suka musik ya. Musiknya hingar-bingar, cocok dengan saya. Kayak masuk gedung pertemuan mungkin gitu ya, atau gedung konser ya, gedung konser gitu. Rasa seneng, musiknya bagus, alat sound systemnya bagus gitu ya. Yang memimpin ya sesuai dengan yang saya harapkan. Mungkin ada juga yang masuk gereja karena tempat parkirnya luas gitu ya, karena dia pakai mobil mewah gitu kan, dia takut lecet gitu, mungkin tempat parkirnya luas. Atau juga masuk gereja karena pengkhotbahnya ganteng.
Atau kalau perempuan ya pengkhotbahnya cantik, ini yang dicari apa gitu ya. Gereja macam-macam lah ya. Tapi itu yang sering kita dengar gitu ya. Ke gereja karena apa? Karena mereka belum menghidupi makna gereja itu sendiri gitu. Sehingga mereka memiliki respon yang beraneka ragam. Atau mungkin masuk gereja ya AC-nya sejuk, cocok saya dengan gereja itu gitu ya. Nah, karena kalau masuk gereja yang ini kepanasan saya, rasanya kepanasan bukan dalam hatinya tapi karena nggak ada AC-nya gitu ya, mungkin gitu. Atau masuk gereja karena saya ingin bertemu dengan seseorang gitu ya. Ya macam-macam lah ya. Yang itu yang sering kali kita dengar yang membuat makna gereja jadi berubah dan pengertian seseorang terhadap imannya juga berubah gitu ya. Jadi itu yang terjadi dalam konteks keseharian kita. Makanya tidak heran kalau gereja menjadi berubah maknanya karena kita sendiri, karena orang-orang yang di dalamnya itu sendiri yang membuat makna gereja berubah. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan dalam konteks tadi, dalam konteks Matius ya, itu menurut tradisi ya, menurut pengertian atau para ahli gitu dinyatakan bahwa Matius 16, 18 dan 19 tadi itu merupakan kata pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai gereja, gereja Tuhan yang ingin dibangun, bahwa Tuhan Yesus ingin membangun gereja. Petrus yang didorong, yang diperintah menjadi apa ya, batu karang pertama. Makanya dikasih nama Petrus ya, Peter gitu ya. Menjadi Peter, menjadi Petra, Petrus. Karena namanya kan Simon gitu, sudah menjadi Petrus gitu. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa gereja bukanlah tempat ya, bukan bangunan, bukan gedung. Gereja bukan denominasi tertentu. Gereja juga bukan apa ya, musik yang bagus itu, bukan sekedar itu maksudnya. Gereja bukan sekedar perkumpulan yang memiliki kesamaan, perhatian, visi yang sama, atau misi yang sama saja, apalagi hobi gitu ya. Kalau Pak Theo itu seringkali memberi ilustrasi, orang masuk lift itu juga punya tujuan yang sama. Apakah naik ataukah turun gitu kan. Masuk lift, apalagi kalau pas jam makan siang, semua punya misi yang sama ya. Masuk lift, itu kan kumpul-kumpul, masuk lift, turun ke lantai satu semua, atau ke lantai kantin semua gitu ya. Jadi bukan itu ya. Gereja bukan perkumpulan yang memiliki kesamaan perhatian ya. Kalau kita masuk ke tempat makan juga sama ya, kumpul-kumpul makan. Ini enggak ada tentang hal-hal yang seharusnya dipelajari dari gereja itu. Artinya kita harus menyadari bahwa kita adalah gereja. Gereja itu sendiri adalah kita gitu ya. Maksudnya kita itu sebagai umat Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Jadi gereja dimaknai sebagai tubuh Kristus ya. Kristus yang adalah kepala gereja. Kita yang memiliki perhatian, visi yang sama. Gereja adalah milik Allah yang harus memuliakan Allah dalam keseharian kita semuanya. Kita tidak bisa main-main dengan apa yang kita kerjakan, karena apa yang kita kerjakan akan menjadi cermin gereja itu sendiri. Ya. Dan kita harus sadar bahwa kita adalah milik Allah. Tadi kan disampaikan, kita semua
Petrus akan diberi kunci surga. Kita memiliki kunci surga tadi ya. Dalam Matius tadi ya. Kita harus ingat itu. Nah, gereja sendiri sebagai milik Allah itu terdiri dari gereja lokal seperti yang kita miliki sekarang ini ya. Satu kesatuan yang utuh dalam konteks lokal dan universal. Jadi kita itu seperti istilahnya apa? Dalam tubuh kita itu kan ada neuron ya, ada neuron, ada dalam otot kita itu saling kalau kita memberi perintah kepada tangan itu kan nggak terlalu lama untuk memerintahkan tangan tolong ambilkan makanan gitu kan kelamaan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konteks yang utuh. Jadi antara Tuhan Yesus yang memerintah dan yang melakukan itu ada gerakan yang seturut seperti yang Tuhan kehendaki. Dan gereja itu sendiri itu tidak terbatasi oleh waktu ya. Makanya pengakuan iman rasuli itu kan bukan tidak ya, tapi menyatakan dalam segala abad gitu ya. Abad dan tempat lagi ya. Dan dimanapun kita berada, itu universal. Dan ada organisasi yang memang ingin seperti itu ya. Jadi istilahnya dalam konteks apapun selalu ada ya, universal gitu ya. Dan ini yang memberikan kita juga menyatakan di dalam iman rasuli kita sebagai gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Setiap minggu kita ucapkan dan yang tidak dibatasi oleh waktu karena kita berbicara mengenai segala abad, segala waktu dari zaman dahulu hingga selama-lamanya. Itulah persekutuan gereja yang kudus dan Dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23 menyatakan dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus ya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Satu teks yang kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kan jemaat. Dalam terjemahan American Standard Version itu church ya, gereja. Makanya gereja itu bisa terjemahkan sebagai jemaat, bisa diterjemahkan sebagai gereja gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara mengenai jemaat lebih mudah dimengerti sebagai orang-orangnya gitu ya. Bukan gedungnya. Kalau itu church, gereja, kita mungkin punya konotasi gedungnya gitu ya. Itu yang seringkali membingungkan lagi ya, bolak-balik gitu ya. Nah, tugas gereja secara umum memiliki misi gitu ya. Bapak Ibu mengenal dengan yang tertulis di sini dalam apa ya, logonya atau gambarnya gitu, ada yang sering buka-buka enggak itu? Ini didapat di mana ini? Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sering buka-buka di website ini. Ini adalah GKM Pengharapan ya. Kita sepakat ya, kita miliki komitmen. Kita mengakui sebagai komunitas jemaat Yesus Kristus ya. Kita punya tugas. Kalau secara umum kan mewartakan, menyaksikan atau kesaksian hidup, persekutuan ya, kemudian pengkudusan, liturgi, pelayanan gitu ya, dalam hal kerigma, martiria, koinonia, liturgi, kemudian diakonia gitu ya.
Itu seringkali yang kita dengar. Demikian pula dalam konteks kehidupan kita berkomunitas sebagai jemaat Kristus ya. Kita memiliki konteks yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Jawa punya itu ya, punya istilah ya, punya pernyataan. Urip kui urup atau urip urup ya, hidup itu menyala. Istilah ini mungkin nggak begitu terasa dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat api lah ya, api itu kan hidup. Hidup itu kalau nyala. Kalau api itu sebagai kayu atau sebagai lilin tapi nggak menyala ya belum nggak menyala gitu ya, mati ya. Nah, apakah saya dan Anda semua gitu sudah memaknai gereja yang sungguhnya? Sudah melaksanakan komitmen yang kita sepakati bersama, punya visi untuk menyembah, bersekutu, saling mengembalakan, saling memperhatikan, saling mengajar, pelayanan, penyampaian kabar baik. Kita punya misi yang harus kita maknai, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita punya keterbatasan karena kita tidak punya kemampuan yang banyak gitu ya, semua hal. Tetapi kita bisa turut serta dalam proses kehidupan kita bergereja melalui hal-hal yang bisa kita jalani, yang bisa kita lakukan. Dan semakin banyak yang bisa, maka semakin kita punya kesempatan untuk berbagi bersama gitu ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan seseorang untuk melakukan banyak hal, apalagi semua hal gitu ya. Seorang yang inginnya ya biarlah orang lain yang mengerjakan. Atau saya hanya ingin menjadi penduduk gereja saja. Ya, bukan begitu ya, tetapi kita akan bisa bermakna kalau kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah firman yang singkat ini bisa menjadi kekuatan kita di dalam memaknai kehidupan kita bergereja sesuai dengan kemampuan kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya dan kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu dan biarlah kami boleh menikmati kehidupan kami bergereja seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami masing-masing, seperti dengan kasih karunia yang Tuhan hidupkan dalam kehidupan dalam diri kami masing-masing. Ampunilah kami Tuhan, bila kami seringkali juga tidak memahami, tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tapi kami percaya bahwa di dalam kasih-Mu, Roh Kudus akan membimbing kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Retno. Tentunya kita akan berdoa syafaat. Doa-doa syafaat sudah saya bagikan, tapi banyak yang terlewat karena saya pikir sudah saya share ke beberapa Bapak Ibu, tetapi ternyata hanya sebagian saja. Nanti kalau belum ada yang tertulis di sini, diharapkan untuk bisa ambil bagian dari beberapa pokok doa yang ada di layar ini ya. Sebelum kita
berdoa syafaat, kita akan menyanyikan pujian Pimpinlah Niat Hamba, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Dari beberapa tahun kita mengenal Tuhan, kita bergereja, kita boleh bertanya pada diri sendiri, apakah kita pernah membawa jiwa, satu jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dalam pergumulan saya selaku pribadi, saya membawa jiwa untuk bapak saya aja saya belum mampu. Dan saya bersyukur untuk Pak Edi dan Bu Rita yang beberapa hari yang lalu datang ke Solo, ya, untuk bisa membuka pemikiran orang tua saya, bisa mengenal Tuhan. Dari doa-doa Bapak Ibu, semoga Tuhan menjawab. Terima kasih Pak Edi dan Bu Rita yang sudah menyempatkan waktunya. Mari kita akan menyanyikan pujian Pimpinlah Niat Hamba. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba membawa Injilmu, mempersembahkan jiwa satu demi satu. Ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan secara khusus dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, ada berkat Tuhan yang menyertai, ada perlindungan Tuhan yang selalu bersama dengan kami, dan senantiasa apapun yang kami pikirkan, katakan dan lakukan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.